Oke, untuk pertandingan hari ini sob, gua akan mulai dari pertandingan The Blues Chelsea akan berhadapan dengan Crystal Palace di Stamford Bridge. Pertemuan ini akan menjadi sangat menarik setelah kita melihat bagaimana MU mampu mengalahkan Manchester City. Perubahan di empat besar di atas terlihat sangatlah jelas. Dan kita melihat bagaimana Liverpool dikalahkan oleh Brighton. Kemudian Chelsea juga masih sangatlah struggle di posisi ke-10. Pasalnya jika penampilan mereka terus-menerus tidak menampilkan performance yang baik, bukan tidak mungkin Chelsea dan Liverpool tidak akan tampil di Eropa musim depan. Kalau gue melihat bahwa dua kekalahan beruntun yang dialami oleh Chelsea ini sangatlah berbahaya. Apalagi kini mereka tidak lagi begitu angker di Stamford Bridge, apalagi jika bermain sebagai tim tamu. Kalau gue melihat ini akan menjadi masalah ya sob, karena Crystal Palace dalam 3 pertandingan terakhir sebagai tim tamu ini mampu mencuri 2 kemenangan di EPL. Jadi ini menjadi sinyal yang sangatlah berbahaya bagi Chelsea sendiri. Prediksi gue pertandingan ini tidak akan mudah bagi Chelsea, karena meskipun mereka sudah mendatangkan pemain Portugal, Joao Felix, tentu saja ini bukan jaminan ya. Kalau gue melihat bahwa pertandingan ini bisa saja terjadi kembali hasil imbang yang menguntungkan Crystal Palace dengan skor 1-1. Kemudian kita lanjut di pertandingan Newcastle akan berhadapan dengan Fulham. Newcastle yang bertindak sebagai tuan rumah ini di pertandingan yang lalu mampu menahan imbang gempuran-gempuran dari pemuncak klasemen Arsenal dengan skor 0-0, ketika sebelumnya juga bermain imbang melawan Leeds. Ini segera harus menampilkan permainan terbaik mereka agar kembali mampu menggeser posisi mereka di 4 besar dan menggeser Manchester United yang sudah menang di pertandingan semalam melawan Manchester City. Dan kalau gue melihat bahwa pertandingan ini sebenarnya tidak akan mudah sama sekali juga bagi Newcastle, karena Fulham dalam 2 laga tandang terakhir ini mampu mengoleksi 2 kemenangan beruntun. Dan juga di dalam 5 pertandingan terakhir mereka total, Fulham ini mampu meraih kemenangan berturut-turut. Apalagi di musim ini Fulham sendiri berada di peringkat ke-6. Artinya bukan tidak mungkin mereka juga memburu tiket ke Eropa, bahkan masih memiliki peluang yang besar juga untuk di Liga Champions. So prediksi gue pertandingan ini akan terjadinya pertarungan yang sangat luar biasa. Apalagi Newcastle sejauh ini belum terkalahkan ya di kandang sendiri, sama seperti Arsenal. Kalau Fulham memang di pertandingan awal jika bermain sebagai tim tamu mereka kerap kali mengalami kekalahan, tapi 3 pertandingan terakhir sebagai tim tamu ini mereka mampu mencuri 2 kemenangan. Jadi gue melihat bahwa pertandingan ini tentu saja tidak akan mudah sama sekali bagi Newcastle. Tapi jika gue melihat bahwa pertemuan terakhir gue mengacu pada Newcastle mampu mengalahkan Fulham 1-4, di kandang sendiri harusnya Newcastle mampu menang lagi ya dengan skor 2-1. Dari 2 pertandingan IPL yang gue sudah bahas, gue akan lanjut. Sebenarnya banyak pertandingan yang akan berjalan hari ini ya sob, tapi prediksi-prediksi yang lainnya kalian bisa lihat di link yang gue udah taruh di bawah ya. Dan di pertandingan ini hari nanti gue udah share di pertandingan Tottenham akan berhadapan dengan Arsenal. Pertandingan Tottenham melawan Arsenal ini adalah sama pentingnya di pertandingan-pertandingan, karena di musim ini EPL semakin sengit, bukan lagi didominasi oleh Manchester City dan Liverpool. Tapi kini kita melihat bagaimana Arsenal mampu menyalip dan memiliki selisih 5 angka dari Manchester City, kemudian juga memiliki perbedaan 6 angka tentunya dengan Manchester United. Ini sangatlah baik bagi Arsenal sendiri dan mereka akan bermain sebagai tim tamu. Tapi masalahnya mereka akan berhadapan dengan Tottenham yang juga berada di peringkat ke-5. Musim ini Tottenham kalau bermain sebagai tim tuan rumah cukup baik ya, karena mampu mengoleksi 6 kemenangan dari 9 laga dan 3 hasil kekalahan. Namun kalau kita melihat ya sob, Arsenal jika menjadi tim tamu dalam 9 laga tandang mereka mampu mengoleksi 7 kemenangan, 1 seri dan hanya 1 kekalahan. Yang terakhir Arsenal ini mampu mengalahkan Brighton di kandang Brighton sendiri dengan skor 2-4. Tentu saja penampilan mereka masih sangat fantastis ya. Apalagi jika kita melihat bahwa pertemuan Tottenham melawan Arsenal ini selalu mampu lebih unggul dari Tottenham. Namun ini terjadi jika bermain di kandang Arsenal. Jika bermain di kandang Tottenham
tidaklah begitu karena Tottenham seringkali menyulitkan Arsenal jika bermain di kandang mereka sendiri. Prediksi gue pertandingan ini akan sangat menarik dan menghasilkan hasil imbang dengan skor 1-1. Kemudian kita lanjut di pertandingan yang sangatlah luar biasa. Ini adalah pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh banyak fans sepak bola. Tentunya ini akan menjadi pertemuan yang sangat bersejarah di mana Spain Cup sudah memasuki babak final, akan memperhadapkan Real Madrid akan bertemu dengan Barcelona. El Clasico akan terjadi lagi, tapi bedanya di pertandingan El Clasico ini akan terjadi di Qatar King Fahd International Stadium di Arab Saudi. Tentunya Ronaldo seperti yang kita tahu sudah menjadi penonton di sana ya. Kalau kita melihat bahwa pertemuan Real Madrid melawan Barcelona ini secara statistik, tentu saja kita melihat bahwa di pertemuan terakhir Real Madrid ini mampu menangnya 3-1 atas Barcelona. Ketika sebelumnya di friendly Barcelona mampu menang 0-1, tapi secara pertandingan di La Liga semenjak kedatangan Xavi, mereka mampu memutus kutukan di mana Real Madrid selalu mampu menang atas Barcelona. Jadi ini sangat menarik. Dan jika gue melihat pertemuan bersejarah ini, kedua belah tim ini sangat jarang terjadinya pertandingan antara Real Madrid dan Barcelona tanpa gol ataupun dengan terjadinya pertandingan yang sangatlah monoton. Biasanya pertandingan Real Madrid melawan Barcelona akan terjadinya banjir gol. So prediksi gue pertandingan ini akan dimenangkan oleh Barca dengan skor 2 untuk Real Madrid dan 3 untuk Barcelona.